Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, puji beserta syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana yang masih sampai saat ini memberikan kita sehat badan, waras pikiran sehingga kita semua dapat beraktivitas seperti sedia kala. Tak lupa pula selalu bernadakan salam, mari sama-sama kita sanjung sajikan, kita curahkan kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana yang telah mengubah pola pikir kita dari pola pikir yang penuh dengan kebodohan ke dalam pola pikir yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Penghormatan dan ucapan terima kasih kami kepada Ibu Nurul Manayati selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Kebencanaan Lingkungan atau PKL. Penghormatan dan ucapan terima kasih kami pula kepada penonton atau pemirsa yang telah menyaksikan presentasi kami, presentasi kelompok kami. Oke, langsung saja kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan tugas yang telah diberikan kepada kami, yaitu dengan judul Bencana Gempa Bumi. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Yusafran, selaku moderator. Selanjutnya ada Ranggi selaku pemateri pertama. Kemudian ada Farhan selaku pemateri kedua. Selanjutnya ada TM Safir Musyarif selaku pemateri ketiga. Dan terakhir ada Zaki Ulfata selaku pemateri keempat. Di sini kami ingin menjelaskan siklus penanggulangan bencana, yang mana pertama kami akan menjelaskan pengertian dari bencana gempa bumi tersebut. Yang kedua kami akan menjelaskan prinsip pokok manajemen bencana. Yang ketiga kami akan menjelaskan siklus dan fase manajemen bencana. Dan terakhir kami akan menjelaskan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana. Oke, sebelum kita mengetahui lebih detail, lebih mendalam tentang penanggulangan bencana gempa bumi, di sini saya akan menjelaskan apa sih gempa bumi tersebut. Oke, gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi ini biasa disebabkan oleh pergerakan gerak bumi atau lempeng bumi. Oke, terkait materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, yaitu Ranggi Giovanni. Kepada Ranggi, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Muhammad Alif Zafran yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya, yakni tentang prinsip pokok manajemen bencana, yang terdiri dari pertama ada komprehensif, yakni adalah kegiatan yang mencakup segala fase dan seimbang. Yang kedua ada integratif, yakni adalah memadukan berbagai sistem yang berjalan. Yang ketiga ada pendekatan terhadap segala risiko bahaya, yakni adalah memeriksa berbagai segala potensi bahaya yang mungkin dan mengenal berbagai konsekuensi umum setiap jenis bencana. Keempat, ada pendekatan manajemen resiko yang sistematik, yakni adalah menentukan berbagai opsi penanggulangan resiko. Yang kelima, ada perencanaan kelangsungan usaha, yakni adalah kegiatan pelayanan kesehatan harus terus berlangsung dalam berbagai kondisi. Keenam, ada MONEF atau monitoring evaluasi berkelanjutan, yakni adalah kegiatan yang memantau interaksi dinamis antara masyarakat, ancaman dampak, dan sistem penanggulangan. Ketujuh, ada kooperasi dan koordinasi, yakni adalah segala sektor terkait bekerja sama termasuk korban bencana, saling mendukung dan berkoordinasi untuk mencapai hasil yang baik. Kedelapan, berbasis pada informasi terkait teknis dari para ahli yang akurat, yakni merupakan dasar pengambilan keputusan dan rencana aksi yang kuat. Ya, kemudian di sini ada siklus dan fase manajemen bencana. Nah, siklus dan fase manajemen bencana ini
terdiri dari respon, kemudian rehabilitasi atau rekonstruksi, kemudian ke tahap pemulihan, penurunan resiko, mitigasi, dan yang terakhir ada kesiapsiagaan. Nah, sekian dari saya. Kemudian akan saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Randi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farhan. Kepada Farhan, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ali selaku moderator. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tahap tanggap darurat atau respon. Tahap tanggap darurat dilakukan saat terjadinya bencana. Pada tahap ini, BPBD, TNI, Polri, PMI, dan relawan melakukan tindakan-tindakan darurat seperti evakuasi korban, pemadaman kebakaran, dan penyediaan kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, dan obat-obatan. Pada fase respon atau tanggap darurat ini, beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Antara lain yang pertama ada evakuasi. Evakuasi dilakukan untuk menyelamatkan orang-orang yang terjebak dalam reruntuhan bangunan atau terancam oleh bencana. Tim SAR dan relawan bekerja sama untuk mencari dan mengevakuasi korban. Dan yang kedua ada pemberian bantuan kesehatan. Pemberian bantuan kesehatan menjadi prioritas pada fase ini. Korban yang mengalami luka-luka dan penyakit akibat bencana segera mendapatkan perawatan medis. Dan yang ketiga ada penyediaan tempat pengungsian. Pemerintah dan masyarakat bekerja sama dalam menyediakan tempat pengungsian bagi korban yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana tersebut. Dan yang keempat ada distribusi bantuan. Bantuan berupa makanan, air minum, pakaian, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya didistribusikan kepada korban yang membutuhkan. Dan yang kelima ada pembersihan sisa-sisa bencana. Tim kebersihan membersihkan sisa-sisa bangunan yang roboh dan material lainnya untuk menghindari bahaya lebih lanjut. Dan yang keenam ada koordinasi. Pemerintah, lembaga sosial, dan relawan bekerja sama dalam koordinasi dan pelaksanaan tindakan tanggap darurat. Dan yang ketujuh ada pemulihan. Setelah fase tanggap darurat, fase pemulihan dimulai. Fase ini mencakup rekonstruksi dan rehabilitasi daerah yang terkena bencana, serta membantu korban untuk kembali ke kehidupan normal mereka. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tahap rehabilitasi atau rekonstruksi. Tahap ini adalah tahap perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai ke tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi. Ada 5 sektor yang menjadi fokus dalam penanganan pasca bencana, yaitu yang pertama ada sektor perumahan dan pemukiman, dan yang kedua ada sektor infrastruktur publik, kemudian yang ketiga ada ekonomi produktif, yang keempat ada sektor sosial, yang kelima ada lintas sektor. Rehabilitasi itu sendiri dilakukan dengan cara yang pertama ada perbaikan lingkungan daerah bencana, yang kedua ada perbaikan sarpras umum, dan yang keempat ada pemberian bantuan, yang kelima ada perbaikan rumah, yang keenam ada pemulihan sosial psikologis, yang ketujuh ada pelayanan kesehatan, dan yang ke-8 ada pemulihan sosial ekonomi dan budaya, yang ke-9 ada pemulihan fungsi pemerintahan, dan yang ke-10 ada pemulihan fungsi pelayanan. Beberapa hal yang dapat dilakukan pada fase rehabilitasi setelah bencana gempa bumi di Yogyakarta tahun 2016 antara lain, yang pertama ada rekonstruksi bangunan. Pada fase rehabilitasi, bangunan-bangunan rusak akibat bencana perlu direkonstruksi agar masyarakat dapat kembali ke rumah mereka. Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dapat membantu dalam membangun kembali rumah-rumah yang hancur. Yang kedua ada pembangunan infrastruktur. Pada fase rehabilitasi juga perlu dibangun kembali infrastruktur yang rusak akibat bencana seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya agar dapat digunakan oleh masyarakat. Dan yang ketiga ada penyediaan sumber daya. Pada fase rehabilitasi, masyarakat yang terkena dampak bencana membutuhkan akses ke sumber daya seperti air bersih, makanan, dan bahan bakar.
pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dapat membantu menyediakan sumber daya ini. Dan yang keempat ada pembangunan kembali ekonomi. Bencana dapat menghambat ekonomi daerah terkena dampak. Pada fase rehabilitasi perlu dilakukan upaya untuk membantu pemulihan ekonomi seperti memberikan bantuan modal dan pelatihan untuk membantu masyarakat kembali berproduksi dan berdagang. Dan yang kelima ada konseling dan dukungan psikologis. Bencana dapat memberikan dampak psikologis yang serius bagi korban. Pada fase rehabilitasi perlu diberikan dukungan psikologis dan konseling kepada korban yang membutuhkan untuk membantu mereka mengatasi trauma dan kesulitan emosional. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Farhan yang telah menjelaskan terkait rehabilitas atau fase rehabilitas pada saat terjadinya bencana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tem Syafir Musari. Kepada Syafir, dipersilahkan. Saya akan menjelaskan tentang mitigasi. Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak buruk dari suatu ancaman atau memperkecil dampak bencana. Beberapa kegiatan dari mitigasi adalah menerbitkan peta rawan bencana, memasang rambu-rambu peringatan bahaya dan larangan di wilayah bencana, mengadakan pelatihan penanggulangan bencana kepada warga di wilayah rawan bencana, mengadakan penyuluhan atas upaya peningkatan kewaspadaan masyarakat di wilayah rawan bencana, menyiapkan tempat penampungan sementara di jalur-jalur evakuasi jika bencana terjadi, memindahkan masyarakat yang tinggal di wilayah bencana ke tempat yang aman. Kemudian, beberapa hal yang dapat dilakukan pada fase mitigasi terkait kasus gempa bumi di Yogyakarta tahun 2006 antara lain, yang pertama, penyuluhan dan edukasi. Yang kedua, pengendalian kerentanan. Yang ketiga, identifikasi risiko dan peta risiko. Yang keempat, peningkatan sistem peringatan dini. Yang kelima, peningkatan kesadaran masyarakat. Dan yang terakhir, peningkatan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Tem Syafir Musari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zaki. Kepada Zaki, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang kesiapsiagaan. Apa itu yang dimaksud dengan kesiapsiagaan? Kesiapsiagaan adalah persiapan bencana untuk bertindak ketika terjadi bencana atau segala upaya sistematis dan rencana untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana dan mencegah jatuhnya korban jiwa dan kerugian harta benda. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan pada fase kesiapsiagaan terkait kasus gempa bumi di Yogyakarta tahun 2016 antara lain. Yang pertama, pembentukan tim tanggap darurat. Kita membutuhkan tim tanggap darurat. Yang kedua, peningkatan kapasitas masyarakat. Yang ketiga, penyediaan peralatan dan perlengkapan. Yang keempat, peningkatan komunikasi. Yang kelima, peningkatan pemahaman terhadap risiko bencana. Yang terakhir adalah kita pembuatan rencana tanggap darurat. Selanjutnya, partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap penanggulangan yang ada di Indonesia? Ada 3, yaitu peran masyarakat dalam pra-bencana. Yang kedua, peran masyarakat ketika terjadinya bencana. Yang ketiga, peran masyarakat pasca bencana. Yang pertama berarti peran masyarakat dalam pra-bencana. Peran masyarakat dalam pra-bencana yang pertama berpartisipasi dalam pembuatan analisis risiko bencana. Yang kedua, melakukan penelitian terkait dengan kebencanaan. Selanjutnya, membuat rencana aksi komunikasi dalam mencegah dan penanggulangan bencana dan mengikuti pendidikan atau pelatihan tentang kebencanaan. Seterusnya, bekerjasama dengan pemerintah dalam upaya mitigasi bencana atau pencegahan dan penanggulangan bencana. Dan yang terakhir, membuat organisasi di desa atau kelurahan yang terkait tanggap bencana. Yang kedua, peran masyarakat ketika terjadi bencana. Ada beberapa hal, yaitu memberikan informasi kejadian bencana ke BPBD atau instansi terkait. Yang selanjutnya, melakukan evakuasi secara mandiri. Yang selanjutnya, melakukan kaji cepat dampak bencana. Dan yang terakhir, berpartisipasi dalam respon tanggap darurat sesuai bidang keahlian masing-masing.
Peran yang selanjutnya, peran masyarakat pasca bencana. Setelah terjadinya bencana, apa yang masyarakat lakukan? Yang pertama, yaitu membantu mengarahkan relawan dan kapasitas yang dimiliki, melakukan respon tanggap darurat di bidang keahliannya, memberikan dukungan logistik dan peralatan evakuasi, dan membantu upaya pemenuhan kebutuhan dasar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, setelah mendengar penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman-teman kita sebelumnya, di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa dengan mengetahui siklus penanggulangan bencana dapat meningkatkan pemahaman kita tentang pentingnya persiapan dan penanganan bencana yang tepat, sehingga dapat meminimalkan kerusakan dan dampak bencana pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Mungkin hanya ini dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Apabila terdapat kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.